Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di dunia cerita. Nah, di sini saya akan menceritakan kisah seorang sahabat Nabi yang sering dipanggil dengan sebutan sang pahlawan hingga akhir hayat. Siapakah dia? Penasaran? Mari kita lanjut ke dalam videonya. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kalian sebagai penonton wajib mendukung kami dengan cara like, comment, and subscribe. Tanpa basa-basi, mari kita lanjut ke dalam videonya. Abdurrahman bin Abi Bakar. Ia merupakan gambaran nyata akhlak manusia Arab dengan segala kedalaman dan segala sisinya. Sementara itu, ayahnya adalah orang yang pertama-tama beriman, seorang sahabat yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan keimanan yang tiada duanya. Ia adalah orang kedua dari dua orang ketika berada di dalam gua. Sedangkan Abdurrahman adalah orang yang kukuh laksana karang dalam mengikuti agama kaumnya dan beribadah pada berhala-berhala kaum Quraisy. Dalam perang Badar, ia pergi berperang bersama pasukan Quraisy. Dalam perang Uhud, ia juga menjadi pasukan pemanah terdepan yang dikerahkan oleh kaum Quraisy untuk menyerang kaum muslimin. Sebelum kedua pasukan terlibat dalam pertempuran yang sengit, seperti biasa, dia mulai dengan duel satu lawan satu. Abdurrahman telah berdiri dan memanggil siapakah yang mewakili kaum muslimin untuk bertarung dengan dirinya. Bangkitlah sang ayah, Abu Bakar Asy-Shiddiq, yang bergegas untuk bertarung menghadapi Abdurrahman. Akan tetapi Rasulullah mencegah Abu Bakar dan melarangnya untuk berduel melawan putranya sendiri. Orang Arab Tulen itu tidak memiliki suatu kelebihan selain loyalitasnya yang tanpa batas dalam membela keyakinan. Ketika ia yakin terhadap sesuatu agama atau pemikiran, agama tersebut memperbudak dirinya dan tidak mungkin baginya untuk melepaskan diri, kecuali jika ia tersingkir oleh keyakinan baru yang memenuhi akar dan jiwa tanpa penyimpangan maupun tipu daya. Meskipun Abdurrahman begitu menghormati ayahnya, percaya betul akan kekuatan akal sang ayah serta kebesaran jiwa dan akhlaknya, loyalitas pada keyakinan tetap mengendalikan dirinya hingga ia tidak tergoda untuk mengikuti keislaman sang ayah. Demikianlah, Abdurrahman masih berdiri di tempatnya, mengemban tanggung jawab keyakinan dan akidah, membela Tuhan Quraisy dan berperang di bawah bendera Quraisy, seperti perang orang-orang beriman dan pemberani. Orang-orang kuat dan tegar semacam Abdurrahman ini pasti bisa melihat kebenaran sejauh apapun. Pasalnya, esensi sejati dan cahaya kejujuran serta ketulusan mereka pada akhirnya nanti akan menuntun pada yang benar, mengumpulkan mereka bersama hidayah dan kebaikan. Suatu hari lonceng takdir telah berbunyi, mengumumkan kelahiran kembali Abdurrahman bin Abi Bakar Asy-Shiddiq. Pelita-pelita hidayah telah menerangi hatinya, membersihkan segala kegelapan dan penyimpangan yang ditinggalkan oleh jahiliyah di dalam hati. Ia bisa melihat Allah yang Maha Esa dan satu dalam segala makhluk dan benda yang ada di sekelilingnya. Hidayah Allah pun menanamkan naungan dalam hati dan kesadarannya. Tiba-tiba ia telah menjadi bagian dari kaum muslimin. Saat itu juga ia bergegas memulai perjalanan untuk mencari Rasulullah dan kembali pada agama Rasul yang benar. Wajah Abu Bakar tampak berseri-seri di bawah sinar cahaya kebahagiaan saat melihat putranya berbaiat kepada Rasulullah. Saat masih kafir dulu, Abdurrahman adalah seorang kesatria dan seketika memeluk Islam pun ia masuk Islam sebagai kesatria. Tidak ada ketamakan yang mendorongnya dan tidak ada ketakutan yang menggiringnya untuk menganut Islam. Satu-satunya yang mendorongnya tiada lain adalah keyakinan yang benar dan lurus yang berasal dari hidayah dan taufik dari Allah. Abdurrahman berusaha untuk mencari kompensasi atas segala yang hilang dalam dirinya dengan mencurahkan segenap tenaga untuk berjuang di jalan Allah. Rasul dan kaum mukminin pada masa-masa hidup Rasulullah SAW dan para khalifah telah beliau. Abdurrahman tidak pernah mau ketinggalan dari suatu apapun peperangan dan tidak pernah malas untuk melakukan jihad yang diperintahkan. Dalam perang Yamamah, Abdurrahman memberikan andil yang sangat besar. Keteguhan dan keberanian yang ia miliki berperan besar dalam menguasai medan pertempuran dari pasukan Musailamah.
dan orang-orang murtad. Bahkan ialah orang yang berhasil menghentikan Muhkam bin Taufal yang menjadi otak intelektual di belakang Musailamah. Ia pula yang dengan kekuatannya mampu menerobos tempat-tempat yang menjadi persembunyian tentara murtad. Ketika Muhkam gugur karena serangan Abdurrahman dan para pendukungnya porak-poranda, terbukalah pintu lebar yang memungkinkan pasukan Islam untuk melakukan serangan dalam benteng. Di dalam naungan Islam, kisah Abdurrahman semakin berkibar dan mengagumkan. Loyalitasnya pada keyakinan dan tekadnya yang tidak mengenal kompromi untuk mengikuti apa yang ia anggap benar dan lurus, serta menolak menyimpang dan mengkhianati semua akhlaknya senantiasa menjadi esensi dari kepribadian dan kehidupan Abdurrahman. Akhlak yang tidak pernah tergoyahkan meski tertekan oleh rayuan keimanan atau pengaruh ketakutan. Bahkan pada hari yang mengerikan itu, hari ketika Muawiyah memutuskan untuk melakukan kekerasan dalam pembaiatan Yazid, ia mengirimkan surat baiat kepada Marwan, membantunya di Madinah dan menyuruhnya untuk membacakan surat baiat tersebut di depan kaum muslimin yang sedang berkumpul di masjid-masjid. Marwan melaksanakan perintah tersebut. Begitu Marwan selesai membacakan surat baiat itu, bangkitlah Abdurrahman bin Abi Bakar untuk mengubah kekuatan yang menyeliputi masjid-masjid menjadi keteguhan yang nyata, perlawanan yang penuh keberanian. Ia berkata, "Demi Allah, bukan kebaikan yang kalian inginkan terhadap umat Muhammad, melainkan kalian hendak menjadikannya kerajaan seperti di Romawi. Jika seorang kaisar meninggal, muncullah kaisar lain sebagai penggantinya." Saat itu Abdurrahman mampu melihat segala mara bahaya yang mengancam Islam jika Muawiyah melaksanakan perintah tersebut. Ia akan mengubah hukum syura dalam Islam. Ketika umat memilih pemimpinnya menjadi kekaisaran atau imperium yang mengharuskan umat untuk menerima pemimpin sejarah turun-temurun dan secara kebetulan. Bagi Abdurrahman meneriakan kalimat yang mengejutkan itu di hadapan mereka, ia segera didukung oleh sekelompok kaum muslimin, terutama Husain bin Ali, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Umar. Beberapa waktu kemudian terjadilah berbagai situasi yang memaksa Husain, Ibnu Zubair, dan Ibnu Umar radhiyallahu an untuk terpaku melihat baiat yang diwajibkan oleh Muawiyah secara paksa ini. Namun Abdurrahman bin Abu Bakar tidak pernah berhenti untuk meneriakkan kebatilan baiat tersebut. Akhirnya Muawiyah mengirimkan utusan bersama 100.000 dirham untuk membujuk Abdurrahman. Akan tetapi Abdurrahman mencampakkan uang tersebut kemudian berkata kepada utusan Muawiyah, "Kembalilah kepada Muawiyah dan katakan kepadanya bahwa Abdurrahman tidak pernah menjual agamanya dengan dunia." Setelah itu, ketika mengetahui bahwa Muawiyah sedang melakukan perjalanan menuju Madinah, Abdurrahman pergi meninggalkan Madinah menuju Mekah. Allah menghendaki untuk menghindarkan Abdurrahman dari fitnah tersebut beserta akibat buruknya. Begitu tiba di perbatasan Mekah lalu berhenti sejenak di sana, Abdurrahman meninggal dunia. Beberapa orang laki-laki memikul jasadnya untuk dimakamkan di Mekah, di bawah bumi yang menjadi saksi atas kejahiliahannya dan juga menyaksikan keislamannya. Itulah keislaman seorang laki-laki yang jujur, merdeka, dan pemberani. Dengan begitu, tamatlah kisah dari Abdurrahman bin Abi Bakar Siddiq. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.